karena kan kita juga punya kemampuan menghasilkan itu lain kalau kita sultan ya lain cerita gitu ya. Tapi kalau kita secara manusia biasa, kita juga punya kemampuan menghasilkan itu kan terbatas. Jadi makanya disitulah penting yang namanya kita melakukan prioritas gitu. Jangan sampai kita Hmm. punya 10 tujuan keuangan yang ingin kita capai bersama, tapi secara kemampuan finansial kita nggak ada. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam Finars. Nah, kembali lagi di acara IG Live kali ini. Oh ya, perkenalkan nama saya Febiansyah. Saya salah satu founder dari Fingram Indonesia. Nah, mari kita tunggu yaitu narasumber kita yang keren banget nih. Namanya yaitu Kak Karisma Yuki. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang financial goals. Nah, dengan metode SMART. Apa tuh? Kita tunggu aja ya, nanti biar dijelasin langsung oleh pakarnya. Kalau misal teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar aja ya. Nah, ini dia, Kak. Di tengah-tengah kita. Ya, halo selamat malam Halo, Kak. malam Febian. Apa kabar? Wah, keren banget nih khusus buat Finers. Kita datengin langsung narasumber dari Australia ya Kak ya. Enggak lah. Salah ya? Di Bali ya Kak ya? Makan Di dikit Bali lah. lokal. Berarti udah jam Malam. 8 ya di sana ya? Iya. Heeh. Enak sih justru kalau jam-jam segini daripada jam 7 kan jam dinner kan ya. Jadi kalau di sini Oh lebih iya, enak sih, lebih pas. kalau aku sih jomblo di kos sih, jadi kapan aja sih nggak tentu makan Kak. Kelapernya aja kalau aku Kak. Oh iya, sebelum kita mulai bisa perkenal diri dulu ya, Kak Yuki ya, biar Mm-mm. teman-temannya lain bisa lebih kenal juga. Boleh. Nah, aku kenalin diri sendiri atau Febian mau kenalin? Aku kenalin diri Oh, sendiri. iya, Kak Yuki aja deh. Oke, halo, selamat malam teman-teman Pinar semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuki. Kesibukan saya saat ini adalah membuat konten financial, khususnya bagi pemula. Jadi semoga teman-teman di sini mungkin ada yang follow Pingram juga, ada yang follow saya. Semoga bisa menemukan manfaat lah dari konten-konten yang saya buat. Gitu sih kurang lebih. Feb. Mantap. Ini kenapa Kak? Tiba-tiba Apa itu? kepikiran buat bikin konten sebelum ngomong soal tema kita ya? Oh, ini Hmm. kalau ngomongin konten itu sebenarnya karena pandemi juga sih, Feb. Jadi kan kalau kemarin pas pandemi itu WFH kan kita semua, jadi kesibukan Mhm. banyak berkurang. Terus karena Oh. kebanyakan waktu nganggurnya, terus lihat-lihat teman-teman gitu, ada saudara juga yang bikin konten, kayaknya lucu ya Hmm. bikin konten gitu, seru juga gitu. Ah. Jadi makanya iseng-iseng coba dan ternyata Hmm. responsnya kan cukup bagus nih sama ini. Jadi ya Hmm. diterusin deh kelanjutan gitu sampai sekarang. Kurang lebih sih seperti itu. Iya, teman-teman perlu diketahui bahwa Kak Yuki ini salah satu orang yang pertama kali menghubungi saya buat Iya, jadi ya benar. saling tukar buat kenalan lebih lanjut Benar, tentang benar, benar. perkontenan duniawi ya Kak ya. Benar, benar. Wah, Ya, ingat banget dulu seneng waktu banget baru dulu. awal itu Ah, lihat Febian gila nih anak muda, followersnya gila udah tinggi tiap hari kerjanya bikin konten. Gimana caranya bisa konsisten penasaran? Oke, konten aja langsung. oh, padahal dulu juga mulai kalau aku kan dari 3.000 dulu Kak. Sekarang baru ini sih Hmm, nyentuh 5.000. Kalau Kak sekarang mah Yuki udah kan mau 5.000 kan mau giveaway nih. kalau Kak Yuki kan mulainya dari private account ya malah ya. Dari 300 atau Iya berapa benar-benar ratusan ya? dari private account. Dari Hmm. 400-an tuh benar-benar temen doang, temen keluarga. Terus ya Hmm. udah coba aja membuka diri, Hmm. dibikin public accountnya, terus ya coba-coba belajar bikin konten. Ya terima kasih lah teman-teman supportnya, jadi responsnya cukup bagus gitu. Wah, keren banget nih Kak Yuki. Nah, Wah,
Mantap. Semoga lancar terus ya, Kak, perkontenan duniawinya. Iya, amin. Sama-sama. Langsung aja ya kalau gitu ya, Kak, ke Boleh, tema ayo. kita kali ini. Apa sih menurut Kak Yuki definisi dari financial goals itu atau tujuan keuangan? Oke. Jadi teman-teman kalau kita ngomongin financial goals, kita itu kan ngomongin bahasa Indonesia berarti tujuan keuangan gitu ya. Hmm, Kalau hmm, kita ngomongin tujuan keuangan secara definisi berarti itu adalah hal-hal yang ingin kita capai, tujuan yang hmm, ingin kita capai yang melibatkan unsur keuangan. Kan kurang lebih simpelnya seperti itu ya, Feb ya. Jadi bisa hmm, jadi nih contohnya kita mau akumulasi dana, entah itu dana pendidikan anak, entah itu hmm, dana pensiun. Kemudian hmm, bisa juga misalnya kita ngomongin hutang, pengelolaan hutang hmm, gitu. Jadi hmm. ada kita ngomongin restru hutang, terus pelunasan Oh, hutang, seperti itu. Bisa juga mungkin tujuan keuangannya pingin menyiapkan membeli proteksi diri, misalnya seperti itu gitu. Jadi banyak banget tujuan-tujuan yang bisa kita buat, intinya apa sih yang mau kita pakai dengan uang yang kita hmm. hasilkan itu, intinya kita mau apain gitu deh, simpelnya. Oh. Jadi banyak banget Hmm. ya, Kak, sebenarnya itu tujuan keuangan Betul, tuh. banyak banget. Dan itu tuh sifatnya lebih ke personal ya, Feb. Jadi dalam artian Oh. kita nggak bisa menyamakan si Hmm, A dan si B punya tujuan hmm, keuangan harus sama. Karena at the end of the hmm, day, kita ngomongin tujuan keuangan tuh sifatnya personal, tergantung dari, menurut saya tuh ada dua. Jadi kita hmm, tergantung dari perceived value kita. Contohnya nih ya, hmm, Feb ya, misalnya nih, kamu adalah seorang pencinta otomotif gitu. hmm, hmm. Jadi salah satu tujuan keuangan kamu mungkin adalah one day saya ingin punya mobil sport gitu kan ya. Dan itu prioritas banget buat kamu gitu kan. Nah, on the other side aku nggak melihat mobil itu sebagai suatu keharusan. Jadi otomatis punya mobil itu nggak akan menjadi tujuan keuangan yang prioritas buat aku gitu. Jadi itu kita Oh. ngomongin dari perceived value-nya seseorang. Hmm, Nah, kemudian yang kedua itu akan tergantung dari tahapan hidup seseorang. Jadi misalnya contohnya kamu uh, hmm, saat ini kan masih lajang nih, belum nikah. Nah, bisa hmm, jadi dana nikah gitu kan, itu akan hmm. menjadi prioritas buat kamu. Tapi misalnya buat aku gitu akan berbeda karena kan posisinya sudah menikah gitu, Feb. Jadi bisa jadi menyiapkan dana pendidikan anak, membeli proteksi. Nah, itu akan jadi prioritas aku gitu. Jadi tujuan keuangan itu Hmm, sifatnya personal banget, sesuai hmm, dengan perceived value kita dan tahapan hidup kita, life cycle kita di mana gitu sih, Feb. hmm. Nah, ini teman-teman meskipun jomblo nih, meskipun belum menemukan pasangan hidup, Ya, paling bukan nggak berarti tidak bisa, mempersiapkan, betul. iya, persiapkan dananya dulu aja ya, Kak ya. Betul. Saya lebih Oh, lebih bisa. bagus over prepared sih, Feb. Jadi dalam artian kan, Hmm, misalnya nih, let's say kamu dalam 3 tahun mau nikah gitu, ternyata pasangan hmm. hidupnya belum muncul, baru 5 tahun kemudian gitu nikah, ya nggak apa-apa gitu kan. Setidaknya kamu sudah Iya, nyiapin iya. daripada tiba-tiba Iya, tahun iya. depan gitu kamu harus nikah, terus duitnya nggak ada, kan lebih repot lagi gitu kan. Jadi lebih baik over Hmm, prepared gitu. hmm. Kalau misal di lingkungan kita, kalau misal nggak ada duit ya solusinya mesti utang sih, Kak. Iya gitu. Waduh. Nah, kan untuk menghindari itu juga kan gitu. Jadi menurut Kak Yuki itu penting banget ya ini nyiapin tujuan keuangan tuh. Betul, penting banget. Jadi, kenapa sih kalau menurut saya itu financial goals itu adalah hal yang pertama, yang paling basic mungkin kita lakuin ketika kita membuat financial planning gitu, membuat rencana keuangan. Karena Hmm. satu, ketika kita punya satu tujuan, nah kalau kita punya tujuan keuangan tuh kan bisa kita analogiin kayak kamu liburan gitu kan ya, Pepe. Jadi kalau kamu liburan, hal yang pertama Hah? kamu lakuin apa? Oh, bikin itinerary, apa sih? Iya, Itinerary ya? tapi Apa kan namanya, sebenarnya, Kak? nah kamu bikin Oh, itinerary, ya bikin itinerary-nya base dari mana? Kan base oh dari tujuan yang berdasarkan kamu tujuan pergi. deh. Hmm, hmm. Oh iya Betul. iya. Jadi kalau kamu nggak punya Hmm. tujuannya mau kemana, terus kamu bikin itinerary-nya pakai apa? Mau kemana? Kan nggak mungkin kan Oh kamu iya perginya ke iya. Bangkok, itinerary-nya di Bali, gitu kan lucu, gitu Iya kan ya. iya iya. Eh, Jadi makanya sama analoginya seperti itu. hmm. Ketika kita mau liburan, hal yang Oh. pertama biasanya kita Hmm. lakuin, pasti kan set dulu tujuannya nih. Kita mau kemana Hmm. gitu kan. Baru setelah itu baru kita ngomongin, oh budgetnya ke sana mungkin berapa. Terus Hmm. apa yang mau kita lakuin di sana. Terus oh transportasi, tiket dan lain-lainnya seperti apa. Kan seperti itu ya Hmm. PPA. Jadi Hmm. sama halnya ketika kita bawa itu ke keuangan. Kalau Hmm. kita sudah punya tujuannya, akan enak nantinya. Jadi kita akan tahu, oh berapa sih dana yang perlu saya sisihin tiap bulan, saya alokasiin tiap bulan untuk mencapai tujuan A atau B gitu. Kan Hmm. jadi lebih enak. Terus Hmm. kita akan jadi tahu juga,
oh instrumen investasi apa sih yang cocok sesuai dengan tujuan keuangan ABC. Karena kan kita punya jangka waktunya tuh, Feb. Jadi itu. Terus yang berikutnya kita juga secara behavior itu lebih enak dalam artian kita lebih fokus gitu, Feb. Jadi ketika kita punya satu tujuan, oh saya harus ngumpulin duit sekian nih dalam waktu let's say 2 tahun, 3 tahun, kita jadi nggak aneh-aneh. Jadi nggak lebih tergoda untuk belanja, untuk spending sesuatu di luar tujuan kita. Jadi benar-benar dananya itu dialokasikan untuk tujuan yang ingin kita capai gitu. Jadi kenapa sih tujuan keuangan itu jadi penting? Kurang lebih sih itu sih, Feb, kalau menurut aku gitu. Berarti langkah-langkah buat membuat tujuan keuangan itu yang pertama ya, pertama tadi nentuin goals-nya dulu ya kak ya. Terus baru Betul. ntar Tujuan itu kan ya personal banget, betul. Di-list aja semuanya. Mau beli gadget baru, mau nikah, mau pensiun, mau apapun itu nggak apa-apa. Pokoknya intinya kita mau ngapain dengan uang kita, kan seperti itu, sesimpel itu, Feb. Oh, terus kalau yang di judul kan ada yang namanya smart tadi ya. Itu apa sih kak? Hubungannya sama tujuan keuangan itu apa? Oke, jadi kalau kita ngomongin tujuan keuangan, itu ada elemen yang kita katakan smart gitu ya. Jadi smart itu kan secara spelling kan SMART gitu ya, Feb ya. Jadi S itu kita ngomongin tentang spesifiknya. Jadi nggak boleh tuh kita bikin tujuan keuangan, oh saya mau kaya gitu. Itu kan banyak yang kayak gitu tuh, Feb. Saya mau kaya aja pokoknya gitu. Terus kalau nggak saya mau lunasin utang gitu kan. Jadi itu nggak spesifik gitu dalam bahasanya. Jadi perlu kita ganti ke contohnya nih, oh saya mau mengumpulkan dana pendidikan anak 10 tahun lagi sebesar 500 juta. Itu kan jadi spesifik. Oh saya mau melunasi hutang saya sebesar 50 juta dalam waktu 1 tahun. Nah itu kan jadi spesifik. Jadi itu S-nya dulu ya. Kemudian kita lanjut ke M-nya. M-nya itu kita ngomongin measurable. Artinya bisa diukur, jangan sampai karena tadi nggak spesifik tadi, jadi kan kita bingung tuh progresnya udah sampai mana. Tapi kalau kita misalnya sudah punya spesifiknya tadi, kita jadi bisa ngukur, oh misalnya nih saya mau bayar utang saya 50 juta dalam waktu setahun. Berarti tiap bulan saya, let's say saya bayar 3 juta deh gitu. Kan berarti udah ada progresnya tuh, sebulan dikurangin tuh utangnya berapa, terus 2 bulan kemudian berapa, 3 bulan kemudian bisa diukur gitu. Nah, berikutnya kita ngomongin A, itu artinya achievable, agak berhubungan dengan R-nya yang realistis. Jadi apakah goal tujuan keuangan tersebut bisa dicapai secara realistis, dalam artian seperti ini. Misalnya nih, jangan sampai kita ngomongin, oh saya mau ngumpulin dana pendidikan anak 500 juta tapi dalam waktu 1 tahun. Padahal gaji saya itu cuma 10 juta per bulan. Nah, itu kan jadi nggak realistis kan ya, Feb ya. Jadi penting banget untuk membuat sesuatu tujuan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi keuangan kita, gitu. Nah, yang T-nya terakhir kita ngomongin tentang time bounded. Jadi ada deadline waktunya, entah tadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman di sini mau upgrade lagi, ada sekarang namanya smarter, Feb. Jadi ada tambahnya E sama R-nya. Ya, jadi E itu adalah evaluasi. Jadi apakah sesuai dengan track yang kita ingin capai. Kemudian R-nya itu adalah redirect. Jadi just in case nih misalnya tidak sesuai dengan harapan, kita mau ganti alokasi instrumen investasinya kemana. Jadi kalau mau di-upgrade lagi dari smart tadi, bisa sekarang jadi smarter gitu. Baru tahu nih soal smarter ini. Biasanya kan yang biasa-biasa kan smart doang gitu ya. Betul. Terus berarti dari setelah kita ngelis banyak tujuan keuangan tadi, terus juga udah bikin dengan metode SMART, terus kalau menurut Kak Yuki yang perlu kita prioritasin itu yang mana dulu ya Kak? Nah, ini balik lagi ke personal ya Feb ya. Jadi dalam artian prioritasnya seseorang itu akan berbeda antara si A dan si B. Jadi balik lagi ke kamu yang mana menurutmu prioritas. Nah, karena kan kita juga punya kemampuan menghasilkan itu lain kalau kita sultan ya lain cerita gitu ya. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa, kita juga punya kemampuan menghasilkan itu kan terbatas. Jadi makanya disitulah penting yang namanya kita melakukan prioritas gitu. Jangan sampai kita punya 10 tujuan keuangan yang ingin kita capai bersama, tapi secara kemampuan finansial kita nggak ada gitu kan.
Jadi makanya penting banget untuk bikin prioritasnya. Jadi kalau hanya mampu mungkin dari gaji kita itu memenuhi 2 atau 3 prioritas tersebut, ya udah itu aja dulu. Baru deh kita Hmm. ngomongin yang lain-lain. Nanti setelah income-nya naik, bertambah gitu, baru kita tambahin lagi prioritas-prioritas yang lain. Jadi nggak agak susah sih kalau kita punya 10 bersamaan, kecuali yaitu gaji Hmm. kita sultan gitu, ya lain cerita. Apalagi kalau misal berdasarkan umur aja itu udah beda banget ya prioritasnya, kayak kayak kalau Betul, misal betul. masih umur 20-an gini ya pasti pengennya seneng-seneng sih, kayak Mm, liburan, mm, terus mm, beli gadget yang mm, mm. terbaru, nah, ataupun ya mungkin Betul. nikah. Nah, mungkin Mm, baru mm, mm. seiring Benar-benar. waktu berjalan ada yang pengen beli rumah, ada yang udah Betul. punya anak, dana pendidikan anak, terus sudah mikirin pensiun. Nah, jadi Mm, benar-benar mm. tergantung personal banget ya, Kak, tujuan Betul, keuangan sangat tersebut. personal banget gitu. Jadi jangan iri kalau temennya, oh dia kok bikin tujuannya mau ngumpulin DP Mm-mm. rumah ya, ah saya juga ikutan ah beli beli rumah gitu misalnya. Jadi saya ngumpulin DP gitu. Padahal nggak butuh-butuh banget gitu rumah kan ya. Jadi Mm-mm. jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi selalu personal, sesuaikan dengan Mm-mm. kondisi teman-teman semua gitu. Oh, jangan iri ya. Oh ya, kayaknya ada yang tanya nih. Apa Tujuan itu? finansial ideal maksimal berapa tahun dari sekarang, Kak? Nah, ini kan seperti yang saya omongin tadi ya. Jadi kita Hmm. ngomongin tujuan financial itu akan sifatnya personal. Jadi nggak bisa saya bilang oh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang perlu Hmm. teman-teman pastikan adalah R part tadi. Jadi realistisnya itu tadi. Jadi ketika kita ngomongin nih, lanjut ya misalnya nih Feb ya, kebahas tentang Hmm. step by step-nya. Kalau kita Hmm. ngomongin tujuan keuangan dalam konteks investasi, yang pertama kita lakukan kan tadi kita ngomongin tulis tujuannya dulu tuh, tulis-tulis Hmm. tujuannya semuanya, terus kemudian Hmm. kita bikin prioritasnya. Nah, setelah itu kita Hmm. akan meriset angkanya, berapa sih yang kita Oh. butuhin untuk setiap tujuan keuangan tersebut. Jadi Hmm. yang tadi balik lagi ke yang S tadi yang spesifik tadi. Jadi kita Hmm. ngomongin misalnya mau nikah itu perlunya berapa, misalnya let's say 100 juta atau 200 juta. Nah, itu kan harus ada angkanya. Nah, dari Hmm. angka tersebut barulah kita pilih barulah kita buat jangka waktunya. Jadi kapan sih kita mau melakukan kapan sih kita mau mencapai tujuan keuangan Hmm. tersebut? Itu kan tadi bisa 2 tahun, 3 tahun. Barulah Hmm. kita bisa pilih instrumen investasinya gitu kayak. Jadi kalau ditanya sih secara waktu idealnya berapa itu akan balik secara personal. Cuman ketika kita ngomongin jangka waktu tadi itu akan ngefek ke instrumen investasi yang akan kita pilih gitu. Jadi jangan sampai sesuatu yang kita sifatnya jangka pendek yang ingin kita capai dalam 1-2 tahun kita pakainya sesuatu yang agresif seperti saham gitu kan, Hmm. tiba-tiba kayak tahun kayak begini kan masuknya tahun lalu terus sekarang gitu kan Hmm. shock juga gitu. Jadi makanya itu penting banget buat teman-teman yaitu ya balik lagi kita kenapa sih kita perlu tujuan, karena kita akan tahu dana alokasi per bulannya berapa, tujuannya berapa, tujuan jangka waktunya kapan, kemudian instrumen investasi yang cocok akan jadinya jatuhnya kemana gitu sih. Hmm. Contohnya ya, kalau misal aku nih ya pengen nikah 3 tahun Hmm. lagi ya, let's Mm-mm. say Mm-mm. butuh Mm-mm. 100 juta. Nah, saya kan Mm-mm. tadi kan udah ada tujuan, terus Betul, di buat angkanya juga udah ada, terus dibagi ya, Kak ya. Berarti kalau dibagi betul. 36 bulan, Dibagi expected return-nya dulu. Tapi oh Feb, iya. bisa jadi kan Hmm. betul. Jadi kita Hmm. misalnya kamu 3 tahun, kalau kita ngomongin jangka menengah seperti itu kan, kita Hmm. bisa pakai instrumen seperti let's say reksadana pendapatan tetap kan seperti itu ya Feb Hmm. ya. Hmm. Jadi kita punya expected return-nya let's say di 6% atau 7%. Hmm. Nah, kita masukin Hmm. aja kan itu di kalkulator, Oh. 6%, 7%, Hmm. baru kita dapat alokasi per bulannya itu berapa gitu. Oh. Jadi itu akan membuat alokasinya sedikit lebih ringan dibandingkan kita pakai Hmm. tabungan kan kayak gitu. Oh. Heeh. Terus Mm-mm. juga daripada pusing berapa tahun yang ideal, kalau misal tadi ya berdasarkan return ternyata returnnya lebih gede, terus let's say 2,5 tahun Hmm. angka Lebih 100 bagus juta kan? udah tercapai, ya why not ya buat nikah, Iya langsung betul, nikah aja, Kak. betul, Hmm. benar sekali. Gitu. Tapi kalau misal ekonomi ternyata masih jelek ya, terus dalam 3 tahun Betul. belum tercapai, ya solusinya Hmm. kalau misal budget nikahnya diturunin, ya nikahnya ditunda ya, Kak Betul. ya. Jadi kalau kita ngomongin tujuan keuangan itu kan bukan berarti ada garansi ya Pepe. Jadi kayak oh Hmm. saya bikin tujuan A, oke saya sudah buat planningnya A B C D E.
oh pasti ini garansi akan tercapai, kan nggak seperti itu kan Ah, main atau cara mainnya gitu ya VP. Jadi tetap yang namanya planning, yang namanya rencana itu selalu akan lebih baik buat kita supaya kita nggak under prepared tadi. Jadi kita lebih baik over oh, prepared kan seperti itu. hmm, Jadi ketika kita punya tujuan keuangan ini, ketika kita sudah merencanakan, kita tuh seperti jalan yang sudah kita tahu akan ujungnya kemana gitu loh, Pep. Jadi oh, just in case kita nggak kesampaian di waktu hmm, deadline-nya tersebut, ya hmm, bukan berarti kita nggak ada plan B, plan C, plan D, kan seperti itu. hmm, Gitu. Jadi tetaplah yang namanya kita monitoring, tetaplah yang kita hmm, ngeliatin hasil investasi seperti apa, progresnya itu tetap perlu sih, Pep. Jadi nggak sesimpel kita hmm, hmm, bikin tujuan, terus ya udah alokasi dananya sekian, hmm, di investasiin tiap bulan, terus ya udah ditinggal aja kayak gitu tutup mata, nggak seperti itu juga kan gitu. hmm, hmm. Biar tetap on track gitu ya kayak harus tetap Mm-mm, dievaluasi ya tadi. Terus ini ada betul. pertanyaan lagi dari aku sih. Kesalahan-kesalahan Mm-mm, dalam apa itu? membuat tujuan keuangan. Kalau menurut Kak Yuki apa aja nih yang perlu diperhatikan oleh Mm. pemula? Hmm. Gitu. Kalau yang aku perhatikan tadi tuh, jadi biasanya tuh kurang spesifik sih, Pep. Jadi orang tuh Oh. lebih ke, oh, aku tuh tahu aku mau kemana, aku tuh tahu aku mau ngapain dengan uangku, tapi aku Hmm. nggak punya plannya, gitu loh. Jadi kayak, karena kenapa aku nggak bisa bikin plannya, karena ya itu nggak spesifik, kamu maunya kapan, gitu Oh. kan, terus perlunya berapa, itu kita nggak tahu, gitu ya. Jadi gimana mau bikin plannya, gitu, rencananya gimana cara bikinnya, itu satu. Kedua yang biasanya ketemuin adalah nggak realistis sih. Jadi Oh. jadi kayak overestimating juga sih. Hmm. Kita perlunya dengan kemampuan kita, misalnya let's say kita punya kemampuan income 10 juta atau masih baru, misalnya baru fresh grade gitu masih 5 juta, tapi Hmm. kita punya tujuan yang mungkin 10 kali kapasitas tersebut gitu let's say. Hmm. Jadi akan ya bisa dibilang sih ketika kita buat juga akan akan susah gitu ya, kayak bilang ini akan tercapai itu kita udah tahu gitu, kita akan 90% itu susah gitu. Jadi nggak realistis tadi sih. Harus tetap yang namanya kita bikin tujuan keuangan itu tadi prioritas, kemudian sesuaikan dengan kemampuan income kita berapa gitu. Oh. Mantap nih Kak Yuki. Kalau misal teman-teman ada yang mau bertanya juga bisa ya di kolom komentar komen di bawah. Nah, terus apalagi nih yang pengen ditanyakan? Oh ini nih ada yang tanya juga dari J. Ramdoni. Saya pernah investasi pendidikan 10 tahun di Langit Biru dan ternyata bangkrut dan ribet proses klaim. Hmm. Tips memilih investasi untuk pendidikan bagaimana? Oh iya ini yang apalagi kemarin itu ya yang Ini ini menawarkan invest di ini asuransi kayak pendidikan Kak iya kayaknya. asuransi. Hmm, Nah dengan ini berkedok investasi kan. ini agak-agak sensitif ya Pep ya. Iya. Agak-agak sensitif. Jadi kalau kita ngomongin insurance itu kan sebenarnya instrumen yang kita pakai untuk proteksi ya. Jadi aku pribadi sih kurang suka mengumpulkan dana pendidikan dengan instrumen yang sifatnya proteksi. Kalau kita ngomongin dana pendidikan, kan memang tuh ada ya gimmicknya, memang kan di asuransi kan kita ngomonginnya asuransi pendidikan ya Pep ya. Cuman tuh kan ya seperti yang kita ketahui itu kan sebenarnya bahasa marketing gitu ya, nggak menyalahi juga, tidak menyalahi aturan. Makanya kadang kita harus ya lebih mencari tahu lah gitu kan ya. Nah, ketika kita ngomongin dana pendidikan, tapi kita menggunakan instrumen proteksi, itu secara definisi akan kurang ideal. Karena kan ya yang seharusnya kita lakukan adalah mengumpulkan dana pendidikan dengan instrumen investasi, kemudian memakai proteksi tersebut untuk melindungi investasi pendidikan ini. Kan sebenarnya idealnya seperti itu gitu. Jadi coba aku lihat lagi questionnya ini. Tips memilih investasi untuk pendidikan bagaimana? Jadi pisahkan ketika kita ngomongin dana pendidikan anak, pisahkan instrumen yang sifatnya proteksi dan investasi, fokus di instrumen investasinya, pakai proteksi untuk melindungi instrumen investasi ini. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ngomongin dana pendidikan,
let's say kan kita ngomongin biasanya untuk yang paling besar tuh kan dana kuliah ya, Feb ya. Jadi kita ngomongin biasanya 15 tahun, 10 tahun gitu kan. Nah, ini akan enak sekali sebenarnya menggunakan instrumen-instrumen yang agak agresif sebenarnya karena jangka waktu yang panjang tadi. Nah, ketika kita sudah tahu nih berapa dana pendidikan yang kita perlukan, let's say 500 juta, nah tugasnya si asuransi ini adalah seharusnya memproteksi 500 juta yang sedang kita kumpulkan ini. Jadi amit-amit nih breadwinner-nya orang tuanya kejadian sesuatu, uang pertanggungannya bisa keluar, jadi anaknya tetap bisa sekolah melanjutkan pendidikan. Jadi idealnya situasinya seperti itu gitu, Pep. Cuman memang sayangnya banyak yang masih menyalahgunakan instrumen yang ada di market gitu, Feb. Jadi menggunakan yaitu instrumen proteksi tadi untuk mengumpulkan investasi ini. Jadi sangat akan kurang ideal sih seperti itu. Oh, mending berarti kayak punya saham buat ngejar 10 tahun ke depan, sama Betul. punya asuransi jiwa yang term life juga bisa ya, padahal yang preminya murah untuk mencapai 500 juta juga 100 ribu dah ada kok juga kok. Jadi ini kan ini pribadi ya. Jadi teman-teman di sini always have your due diligence dalam artian bukan berarti satu produk atau satu solusi itu bisa bisa cocok untuk semua permasalahan yang ada di luaran sana. Jadi due diligence lagi, cuman di kasusku misalnya seperti itu, aku pribadi sih balik lagi seperti kamu bilang tadi, Feb. Jadi benar banget kalau aku ngumpulin let's say dana pendidikan anak, yang akan aku lakukan adalah aku akan ngejar di yang misalnya dana kuliah tadi kan kita ngomongin masih lama ya, 10-15 tahun. Ya udah aku kejar dengan instrumen yang agresif. Kemudian aku akan beli term life buat cover dana investasi ini. Karena aku perlu yang cost efisien dong. Ngapain aku beli sesuatu yang misalnya ada investasinya juga. Karena kan aku sudah ngejar investasinya di sini. Gitu sih, Feb. Itu aku. Jadi kalau teman-teman yang lain pastikan sesuai dengan keadaan teman-teman sendiri gitu. Tapi kalau yang dikenal di masyarakat asuransi pendidikan ya yang klaimnya cair ketika anak SD, SMP, SMA gitu loh, Kak. Bukannya gitu kan? Oh, ada, itu kan kita ngomongin endowment ya. Jadi kita ngomongin endowment. Jadi kita ngomongin asuransi dwiguna. Kalau kita ngomongin asuransi dwiguna nih, correct me if I'm wrong, banyak teman-teman agent soalnya di sini. Aku bukan agent asuransi, cuman aku tertarik aja belajar produknya, jadi correct me if I'm wrong ya. Kalau yang itu kan produknya berarti underlying-nya adalah asuransi dan tabungan ya, Feb ya. Jadi memang kita sudah jadi dari pihak asuransi itu sudah menghitung berapa dana yang dibutuhkan. Jadi setiap SD, SMP, SMA dan seterusnya itu akan keluar dana. Cuman menurutku sih ya, ini menurutku akan tetap kurang ideal. Jadi sebenarnya kita bisa mengejar dengan lebih cepat. Karena kan kalau sifatnya yang asuransi plus tabungan itu secara premi juga akan lebih mahal. Jadi menurutku sih agak kurang cost efisien aja sih. Gitu. Tapi bisa juga kalau emang teman-teman merasa lebih risk profile-nya kan lebih, oh ya udahlah aku mau yang nyaman aja, kayaknya aku udah daripada aku investasi naik turun aku pusing sendiri gitu kan. Ya udah aku mau yang pasti-pasti aja. Cuman cost-nya akan jadi aku akan membayar premi tersebut lebih mahal. Nah, mau nggak kita membayar lebih mahal tersebut gitu? Kalau emang teman-teman merasa ya nggak apa-apa deh, yang penting aku pasti-pasti aja, aku bayar lebih mahal dikit nggak apa-apa, ya udah go ahead with that product gitu. Ini ada juga nih saran dari Pak Roy nih, asuransi pendidikan anak sama dengan asuransi jiwa orang tua plus reksadana. Nah, kalau misal teman-teman belum belajar saham nih, masih bingung, nah bisa nih pakai instrumen reksadana saham yang juga agresif kayak udah ada manajer investasi yang mengelola dana kita. Ini ada juga nih pertanyaan dari Kak Jimmy _Untung. Terminologi asuransi pendidikan bisa diperjelas Kakak Yuki. Sebenarnya manfaatnya apa? Ya balik lagi ya tadi. Kalau kita ngomongin asuransi itu yang perlu teman-teman ketahui adalah itu proteksi. Jadi jadi fungsi utamanya adalah melindungi kita dari resiko yang terjadi. Jadi bukan mencegah resiko tersebut tidak terjadi. Ibaratnya kalau kita ngomongin let's say hujan gitu ya, Feb ya. Kita beli payung, itu kita nggak bisa dong nyegah hujannya biar nggak turun. Ya. Tapi kalau kita punya payung, kita bisa mencegah diri kita dari basah kena air hujannya. Ya. Jadi payung itu adalah asuransi tadi. Jadi itu memberikan perlindungan dari resikonya, resiko basahnya itu tadi. Nah,
Kemudian kalau kita ngomongin asuransi pendidikan, seperti yang saya tadi bilang, itu lebih ke bahasa marketing. Jadi namanya kita jualan ya tidak disalahi gitu ya, Feb ya. Kan yang harus kita pelajari sebenarnya produk di dalamnya itu apa gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan tersebut mau menggunakan bahasa-bahasa marketing, ya itu tidak menyalahi aturan juga. Memang harus kita yang pinter-pinter gitu kan ya. Jadi terminologinya yaitu tadi, asuransi pendidikan itu sebenarnya kita membeli asuransi jiwa untuk memproteksi dana pendidikan yang kita sedang kumpulkan gitu. Iya, jangan sampai ya Kak, kan kita nyiapin misal kayak aku nih punya anak buat kuliah aja masih belum ada anaknya. Jadi kalau misal nyiapin dana pendidikan anak kan let's say 20 tahun lagi. Nah, terus nanti ya misal kalau misal 5 tahun lagi amit-amit ya ada musibah udah punya anak juga. Kan nggak mungkin ya anak kita berhenti sekolah gara-gara kita Betul. belum nyiapin dananya kan. Nah, kan punya asuransi jiwa salah satu manfaatnya biar biar anak anaknya kita bisa itu sekolah. masih bisa sekolah buat ke depannya. Benar. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Wok. Kak mau nanya, misal tujuan keuangan saya mau mengumpulkan dana darurat. Nah, menurut Kakak dana darurat itu baik tidak dimasukkan ke investasi untuk optimalin bunga supaya cepat kekumpul. Oke, bagus nih pertanyaannya. Nah, jadi tadi kalau kita balik ke tujuan keuangan kan ada macam-macam ya, Feb ya. Mungkin kita ngomongin lebih ke yang investasi gitu kan ya. Nah, bisa juga sebenarnya bikin tujuan keuangan tuh dana darurat. Karena kan nggak semua orang actually melek keuangan dan punya dana darurat. Baru karena pandemi ini tiba-tiba dana darurat jadi booming banget. Baru kerasa tuh, oh penting banget ya punya dana darurat kan kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin dana darurat, esensinya adalah kita tidak mengejar return karena dana darurat itu pada dasarnya kan bukan investasi gitu. Dana darurat itu kita pakai untuk mengcover biaya-biaya yang terjadi seperti contohnya kayak kita kena PHK atau memang kayak emergency HP-nya kita rusak gitu kan, tapi harus kerja dengan handphone kita gitu kan. Jadi itu mengcover esensi seperti itu gitu. Jadi sebisa mungkin ya jangan ditaruh di instrumen investasi gitu. Jadi taruhlah memang di sesuatu yang liquid yang nilainya itu tidak akan turun di kemudian hari just in case we need it gitu sih. Itu sih kalau aku. Berarti kalau Kak Yuki naruhnya di mana Kak? Dana darurat. Kalau aku agak spread out, aku punya di cash itu sudah pasti, di tabungan memang jedok aja di tabungan. Kemudian aku punya sedikit di deposito, aku punya juga di RDPU, sama aku ada emas juga sedikit. Itu sih Pak. Oh. Nah, jadi emang yang nilainya ya memang kita tuh ya kita nggak, ya memang sih kayak ada godaannya ya Feb ya, kalau kayak aduh nih daripada duit nganggur kan enaknya ditaruh investasi aja kali ya gitu, apalagi kayak let's say 6 bulan gitu kan, 6 bulan pengeluaran, 9 bulan pengeluaran kan lumayan gitu loh Feb. Nah jadi emang sih ada godaannya seperti itu, cuman tetaplah prioritas safety dulu, prioritaskan keamanannya dulu, jangan sampai nanti ketika kita butuhin justru kita masukin ke instrumen investasi, terus investasinya turun, pas terpaksa harus narik, pas nilainya lagi jelek-jeleknya gitu kan, sama aja bohong gitu. Jadi yang aman-aman aja, udah nggak usah aneh-aneh. Apalagi kalau misal teman-teman alirannya trader tuh, pasti gatel banget. Duit segitu banyak. Aduh. Berarti ya penting banget ya Kak, harus disiplin juga ya. Berarti sama tujuan keuangan itu selain setelah kita punya tujuan, kan harus komitmen tadi ya, tiap bulan harus nyisin terus. Nah itu gimana sih Kak biar kita bisa disiplin gitu? Tipsnya atau mungkin menurut versi Kak Yuki? Ini makanya ya kalau kita ngomongin personal finance kan tuh sebenarnya simple ya Feb ya, kalau kita bikin konten personal finance ya kadang-kadang kayak kita sudah nggak ada ide gitu, karena yang dibahas cuma itu aja gitu kan ya Feb ya. Karena simple, yang bikin rumit dan complicated itu adalah secara psikologis dan behaviornya gitu kan. Kita tahu nih kita harus nabung, kita tahu kita harus investasi, tapi secara behavior tuh sulit banget. Karena kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya lebih menyukai sesuatu yang instant gratification. Jadi kita tuh suka kalau kita bisa dapat value-nya tuh sekarang. Kita tuh nggak bisa nunggu dan menikmati value yang akan datang gitu. Jadi kalau ditanya gimana sih secara behavior kita bisa
bisa fokus dengan tujuan. Nah, betul lah pentingnya tujuan keuangan, Feb, menurut aku. Jadi ketika kita sudah punya satu tujuan yang ingin kita capai di otak kita, kita bisa lebih fokus untuk menabung atau menyisihkan untuk investasi tersebut. Instead of misalnya kita nggak punya tujuan, ya udah punya duit ya udah dibelanjain aja, kan nothing wrong, nggak punya tujuan juga. Jadi itulah salah satu pentingnya kenapa punya tujuan keuangan itu membantu juga sih menurut aku secara behavior. Cuman gimana caranya harus disiplin ke diri sendiri sih. Itu emang pertanyaan yang susah. Emang harus habit ke masing-masing orang ya kak ya. Kalau soal ilmu iya. mah sebenarnya ya mirip-mirip aja tiap Mirip aja gitu-gitu financial doang. planner kayak gitu-gitu doang. Tinggal kitanya aja mau nerapin atau enggak ya. Bener-bener. Nah, terus ini kak, kalau misal kayak teman saya tuh ya kau jelasin ini tentang tujuan keuangan juga tentang personal finance. Nah, rata-rata bilang kayak apalagi fresh grade kan ya teman-teman saya kan. Buru-buru deh mau nyiapin ini itu, gaji saya aja nggak cukup deh kayaknya buat hidup sehari-hari. Nah, itu gimana kak jawabnya kak? Nah, apalagi buat nyiapin dana darurat, apalagi buat beli rumah dan lain-lain. Nah, kalau kita ngomongin keuangan, maksudnya dalam artian kan memang income itu pasti ada tahapannya juga ya, Feb ya. Jadi dalam artian nggak mungkin kita baru fresh grade, terus bisa expect gaji kita sama dengan yang udah manajer gitu kan ya. Jadi pasti itu ada tahapannya. Cuman good news-nya adalah seharusnya nih teman-teman, ketika kita bekerja dengan sebaik mungkin, gaji juga nggak mungkin segitu-segitu aja dong. Oh. Nah, kalau segitu-segitu aja berarti ada yang salah dengan pekerjaan kita. Jadi jangan, maksudnya kalau saat ini mungkin masih kecil atau masih UMR, ya jangan berkecil hati, lakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Seharusnya secara ilmu alam itu sudah sewajarnya kita akan mendapatkan kenaikan gaji. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih kita bisa allocate, maksudnya menyisihkan lagi ketika dana kita sudah pas-pasan, kan seperti itu, Feb. Nah, ini akan balik ke piramida keuangan. Jadi kalau kita belajar piramida keuangan, itu basic nomor satunya adalah kita ngomongin cash flow management dulu. Kita ngomongin spending dan income dulu. Jadi gimana kita punya expenses, kita punya pengeluaran itu lebih kecil daripada pemasukan. Itu dulu sebenarnya yang harus jadi objektif kita. Ya, nah setelah itu kita ngomongin dana darurat. Jadi kita nggak ngomongin dulu tuh, Feb. Kita nggak ngomongin investasi, kita nggak ngomongin dana-dana yang lain tuh kita nggak ngomongin dulu. Tapi fokus aja yang basicnya dulu, nomor satunya dulu, yaitu gimana kita punya spending itu bisa lebih kecil daripada income kita. Itu satu. Kedua, gimana cara kita untuk bisa punya dana darurat at least 3-6 bulan tadi. Itu dulu. Nah, seharusnya nih teman-teman, kalau masih dengan gaji UMR itu seharusnya masih bisa dicapai, karena kalau aku ngomongin nih ya, aku yang di daerah aja gitu, Pep ya, kan UMR otomatis lebih kecil dong ya. Aku nemuin case-case kok banyak yang bisa savings dengan gaji UMR daerah gitu. Jadi seharusnya itu bukan menjadi halangan. Nah, selama kita bekerja ya otomatis kita harus itu tadi bekerja dengan sebaik mungkin supaya kita bisa dapat promosi, atau cara kedua adalah mencari sumber income tambahan yang lain. Jadi ya kita do side hustling gitu, bisa jualan online shop kah, bisa jual apa, kita punya skills dan knowledge. Kan sekarang banyak banget itu website-website yang memberikan kesempatan untuk para freelance menjual ilmu desain dan macam-macam, translating gitu kan banyak banget tuh di luar sana, Feb. Jadi itu kan bisa juga digunakan untuk mendapatkan income tambahan gitu sih, Feb. Oh, benar sih Kak. Awalnya tadi juga saya bikin konten nih tentang buku Rich Dad Poor Dad, itu kan salah satu value yang dibawakan. Ya, benar, bagus. Jangan bekerja untuk mencari uang, tapi bekerjalah untuk belajar. Nah, jadi kalau misal kita motivasinya buat belajar kan, otomatis value kita kan bakal naik terus ya Kak ya. Nah, betul. Kalau misal value kita naik kan, otomatis ya pendapatan juga bakal naik sendiri juga kok. Entah dari pendapatan dari pekerjaan kita, atau mungkin ya dari usaha lain, entah ada yang dari bisnis online, atau misal jualan ini, atau nyambi jadi financial planner kayak Kak Yuki. Siapa tahu kan. Financial planner. Wah. Tapi ada rencana kan nggak buat jadi CFP atau gitu? Belum tahu sih, Feb. Masih menikmati
menikmati ya buat konten membantu. Cuman itu apa ya? Aku bilang itu seperti kepuasan batinnya itu berbeda. Jadi kayak ketika kita bisa kita punya skill, terus kita dapat DM kayak gitu kan ya Feb ya kadang-kadang bilang terima kasih sudah maksudnya terbantu dengan konten-konten kita itu. Kalau aku pribadi sih ada kepuasan yang susah dijelaskan dengan uang sih menurut aku gitu sih Feb. Jadi nggak tahu sih kedepannya masih mau gimana, cuman sejauh ini ya masih enjoy lah bikin konten gitu. Setuju Kak. Aku pengikutmu aja. Aku pengikutmu Pak, aku belajar dari kamu. Wah, merendah ini. Kak Yuki ini perlu diketahui teman-teman, keren banget lulusan dari Australia ya Kak. Nah ilmunya itu udah tinggi banget. Tapi masih humble banget ya. Panutan banget nih Kak Yuki. Nah ini ada pertanyaan lagi Kak dari J. Ramdoni. Aku awam investasi. Apakah investasi sama dengan pinjam untung atau modal balik dengan untung? Nah ini maksudnya gimana? Ini pinjam untung? Coba dijelaskan, mungkin teman-teman di sini ada yang bisa menjelaskan. Tapi di bawahnya ini ada tanya, investasi beda dengan trader kan ya? Iya, benar beda banget. Besok sebenarnya aku mau rilis satu konten investasi sama trading. Jadi benar beda banget. Kalau kita ngomongin sekarang tuh kan hype banget ya, Feb, kita ngomongin investasi. Semua orang itu berlomba-lomba gitu kayak investasi, kita ngomong investasi apalagi saham gitu tuh hype banget rasanya. Cuman ketika aku ngobrol lagi dengan beberapa orang, mindset yang aku dapatkan adalah seperti mindset jual beli. Sedangkan kalau kita ketahui jual beli ya untung dikit kita jual gitu, nanti beli lagi terus untung dikit kita jual lagi, itu kan mindsetnya seorang trader gitu. Jadi beda banget sebenarnya investasi sama trading itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi jangan disamakan karena secara skills pun, secara ilmu, secara pengelolaan juga akan berbeda sih menurut aku gitu. Oh, nah ini dia tanya lagi nih. Aku punya uang mengendap di bank sekitar 10 juta. Bingung mau diapain. Nah ini enaknya diapain nih? Kalau bingung kasih aku aja nggak apa-apa. Nomor rekeningnya bisa di DM ya. Nah tapi kalau misal Kak Yuki sendiri nih, masih ya belum punya financial goals apa-apa, ada duit 10 juta nganggur nih. Ini buat apa dulu Kak? Jadi balik lagi nih Feb, kalau menurut aku sih ke basic financial planningnya. Jadi dalam artian dana daruratnya sudah terkumpulkah kayak gitu. Terus tabungan-tabungan jangka pendek yang kita miliki itu tujuannya apakah sudah terpenuhikah, kan seperti itu. Nah sisanya, nah jadi kita kalau ngomongin uang nganggur itu harus yang basic-basicnya udah oke dulu, baru deh kita bisa buat uang tersebut bekerja untuk kita gitu. Baru deh kita ngomongin tentang investasinya. Jadi ini akan pertanyaan yang sulit karena harus tahu juga, nanti jangan-jangan salah kasih advice lagi kan nggak lucu ya. Cuman kalau merasa basicnya semua sudah terpenuhi ya monggo silahkan diinvestasikan, buatlah uang Anda bekerja ya. Jadi jangan biarkan uang Anda malas-malasan di tabungan yang tidak menghasilkan ya. Jadi kalau punya uang itu jangan disuruh tidur, suruhlah dia bekerja karena uang kan nggak ada capeknya kalau kata Om Safir. Kemarin habis nonton live-nya Fingram. Mantap, bermanfaat banget berarti live-nya Fingram. Ini Kak Yuki penerusnya Om Safir. Amin. Oh ya, berarti kalau buat J. Ramdoni bisa baca konten atau mungkin tulisan tentang piramida keuangan ya Kak ya? Betul. Nah, mungkin bisa dilihat dari yang pertama tadi ya, cash flow manajemennya udah bener apa belum, pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Terus sudah punya dana darurat, dana darurat atau belum. Minimal berapa Kak dana darurat? Akan tergantung setiap orang berbeda, cuman roughly let's say 3-6 bulan pengeluaran, kali pengeluaran. Nah, benar banget. Nanti baru ke atas manajemen utang ataupun yang selanjutnya asuransi ya, manajemen risiko ya. Proteksi, baru deh investasinya. Baru nantinya paling pucuk yang estate ya Kak ya? Iya betul, waris dan lain-lain itu. Nah ini ada dari Kak Mikael. Kalau punya tanggungan, apa boleh berinvestasi sebelum terproteksi? Jawaban pendeknya, nggak boleh. Jawaban panjangnya Kak?
Jadi ya itu balik lagi ke piramida keuangannya yang Febian ngomongin. Tadi step satunya kita ngomongin tentang cash flow management. Kita ngomongin tentang dana darurat, kita ngomongin spending, kita ngomongin hutang. Baru yang keduanya kita ngomongin proteksi tadi ya, Feb ya. Jadi kita ngomongin tentang asuransi nih di step yang kedua. Barulah yang step ketiga kita ngomonginnya investasi. Jadi boleh nggak kita berinvestasi sebelum terproteksi, itu akan sangat tidak ideal. Kenapa? Karena ya amit-amit nih kita masuk rumah sakit, terus sakit harus 2 minggu itu di hospital, terus nggak punya duit karena dana darurat kita nggak bisa cover gitu, nggak cukup misalnya kan. Hal terakhir yang kita lakukan apa? Nyairin duit investasi. Jadi sama aja bohong gitu. Apalagi kalau ketika investasi yang kita cairkan itu posisinya adalah lagi jelek-jeleknya. Kan seperti itu. Jadi balik lagi step by step-nya itu menurutku sangat membantu sih dari piramida keuangan itu yang very simple, very basic. Lakuin aja step 1, step 2, step 3 dan secara step by step-nya seharusnya teman-teman akan aman dalam melakukan apapun itu yang berhubungan dengan uang teman-teman. Oh, tapi ada juga kan kayak yang orang kalau misalnya udah ditawarin asuransi aja udah kayak anti banget deh, jijik gitu. Tapi itu nggak bisa ini sih, Feb. Jadi kayak aku sih, kan kita hidup di dunia ini kita punya kebebasan ya, Feb ya. Jadi memilih gitu. Kalau orangnya nggak mau, dulu orang tua aku juga termasuk salah satu yang seperti itu sih, Feb. Jadi agak anti dengan asuransi. Ya kita nggak bisa maksa gitu. Cuman konsekuensinya kita harus tahu. Kalau kita nggak punya asuransi, it's okay. Cuman konsekuensinya kalau misalnya nih amit-amit kita ada kenapa-kenapa, punyakah kita uang sebanyak itu untuk mengcover, kan seperti itu. Kalau Sultan sih nggak apa-apa, balik lagi kan. Berarti orang tanya Kak Yuki Sultan nih kayaknya. Middle class nih. Jadi balik lagi kayak gitu. Jadi kita nggak akan pernah bisa memaksa. Jadi contohnya kayak kita ngomongin kemarin aku habis ngisi webinar untuk dana pendidikan tuh, Feb. Nah, terus teman-teman pada nanya, boleh nggak saya pakai tabungan aja untuk mengumpulkan dana pendidikan? Terus aku bilang, ya nggak apa-apa, karena kan ketika kita ngomongin mencapai satu tujuan keuangan itu, ada banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi nggak harus strict A, B, C, D, tapi yang perlu kita ketahui adalah setiap keputusan yang kita ambil itu akan selalu ada konsekuensinya. Nggak apa-apa mengumpulin pakai tabungan, konsekuensinya ya alokasinya akan jadi lebih besar, bisa jadi double gitu. Yang kalau kita pakai investasi mungkin nyisihinnya cuma 2 juta per bulan, kalau pakai tabungan jadinya 4 juta, 5 juta per bulan. Apakah kita mau seperti itu? Nah, kalau jawabannya mau nggak apa-apa ya udah go ahead gitu sih. Jadi nggak harus kita tuh strict memaksakan orang, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Karena balik lagi kita nggak bisa sih maksa orang sesuai dengan value yang kita mau gitu sih. Apalagi ada inflasi ya, rugi banget kalau cuma di tabungan. Cuman kalau kamu perhatiin datanya itu, Feb, tabungan berjangka itu adalah salah satu produk keuangan yang masih paling sering dipakai buat ngumpulin dana pendidikan. Berapa Kak modal returnnya? Tabungan berjangka kamu tahu lah, lebih di bawahnya deposito dikit, di atasnya tabungan. 2% ada? I think ya around 2-3 something lah gitu. Jadi kayak tapi ya secara kita ngomonginnya tentang, kalau kita ngomongin kan nggak semua orang punya literasi keuangan yang cukup bagus gitu ya, VP. Jadi memang kan secara marketing juga itu salah satu produk yang sangat agresif ditawarkan untuk dipakai sebagai dana pendidikan anak tadi gitu. Jadi ya nggak nyalain juga, kan aku bilang kalau marketing itu kan balik lagi perusahaan yang nggak bisa kita nyalain, harus kitanya emang yang pinter-pinter punya ilmu untuk nyaring gitu. Nah ini juga nih, aman dulu baru nyaman ya Kak. Yo jelas, betul. Jangan sampai kamu nyaman sama doi tapi belum aman, maksudnya belum dihalalin. Jadi kan ntar bisa-bisa diputusin. Mending ya aman dulu. Bener-bener. Nah ini Pak Roy tanya nih, mau tanya Kak Yuki, berapa besar baiknya persentase porsi premi asuransi terhadap total penghasilan? Ini sih sebenarnya kan ada rule of thumb-nya ya. Jadi ini akan sangat variatif tergantung juga dalam kondisi keuangan teman-teman. Kalau secara rule of thumb kita ngomonginnya itu 10% dari pendapatan. Kalau bisa sih jangan lebih gitu. Karena tapi kalau misalnya tanggungannya banyak itu akan bisa mungkin melambung ke 15% sih menurut aku gitu. Jadi nah aku lupa aku ngomong apa. Kalau kita ngomongin asuransi itu adalah jangan sampai konsepnya itu kita salah. Jadi kayak kita terlalu over insured.
gitu. Jadi kalau kita ngomongin asuransi itu ada orang yang underinsured, yang uang preminya sebenarnya tidak bisa cover kebutuhannya dia, ada juga yang overinsured. Kenapa kita nggak mau overinsured? Karena dana yang kita pakai akan jadi kurang ideal. Jadi yang seharusnya mungkin bisa kita investasikan dengan return yang lebih baik, jadinya kita pakai untuk membayar premi. Itu sih juga kita nggak, itu akan jadi kurang ideal juga sih menurut aku. Jadi selalu find the best, cari proporsi terbaik sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu sih. Oh, berarti balik lagi tergantung kebutuhan kita ya, Kak. Nah, tapi misalkan nih aku nih tiba-tiba didatengin temen lama nih yang jarang ngobrol, tiba-tiba dia nawarin asuransi dan kayaknya meyakinkan banget tuh. Itu gimana menurut Kak Yuki? Cara nolaknya atau cara nolaknya? Cara nolaknya harus tanya yang sudah berpengalaman. Jadi enggak, kalau misal anggap aja aku nggak tahu literasi keuangan sama sekali nih dan nggak paham asuransi, itu gimana, Kak? Jadi itu cara nolak halusnya sih aku akan bilang ya ini kebutuhanku, aku sudah menghitung kurang lebih aku butuhnya segini, saat ini aku sudah terproteksi. Jadi saat ini mungkin aku belum membutuhkan asuransi ini. Nanti kalau aku membutuhkan, kan namanya kita ngomongin life cycle, itu kan bukan berarti saat ini kita nggak butuh, terus beberapa tahun lagi kita bakal nggak butuh juga, kan kayak gitu kan. Jadi kita tidak boleh 100% kayak, oh aku pasti tidak akan membutuhkan kamu gitu kan, nggak boleh, kan tidak ada yang pasti di dunia ini, seperti itu. Jadi karena ketika kita sudah melalui tahapan hidup yang berbeda, ya bisa jadi kamu akan butuh lagi asuransi jiwa tambahan. Mungkin kamu ingin planning your estate planning gitu pakai insurance, kamu akan butuh untuk punya asuransi lagi gitu loh kan. Jadi ya saat ini kamu tidak membeli bukan berarti besok-besok kamu nggak bakal beli juga gitu sih. Cuman kalau emang pada saat ini kamu merasa sudah cukup dan sudah terpenuhi, ya udah jangan over juga buyingnya gitu sih menurut aku. Oh, yang awalnya benci malah jadi cinta ya Kak ya akhirnya. Waduh, jadi ingat masa lalu nih. Nah ini nggak kerasa tinggal beberapa menit lagi lah, 9 menit lagi Kak. Kira-kira ada kata-kata penutup nggak tentang financial goals smart dari Kak Yuki? Apa jadi kalau kita ngomongin tujuan keuangan itu is the basic ya. Jadi kita perlu banget buat gitu. Apalagi ketika kita dealing konteksnya sama investasi. Kenapa? Karena kalau kita dealingnya sama investasi terus kita nggak punya tujuan keuangan, seperti yang saya bilang tadi, kita satu jadi nggak fokus, terus kedua kita akan cari return yang paling besar gitu Feb. Jadi si A ngasih returnnya 10, besok ada yang ngasih B returnnya 12, pindah lagi dan seterusnya. Jadi kita juga secara psikologis, secara behavior tuh juga kayak nggak ada pasnya gitu, akan mencari sesuatu yang lebih dan lebih lagi gitu. Padahal mungkin tidak sesuai dengan profil resiko atau tujuan keuangan yang kita capai. Jadi ketika kita sudah dealing, kita ngomong tentang investasi, itu hal pertama yang mungkin teman-teman wajib harus lakuin, punya tujuan keuangan. Jadi kita nggak tergiur sama investasi bodong, kita jadi tahu kita harus ngapain, apa yang harus kita lakuin dengan investasi kita. Jadi contohnya kemarin kayak gini Feb, ketika emas lagi tinggi-tingginya, dan waktu itu ketika falas juga US dollar juga lagi tinggi-tingginya, beberapa orang tuh nanya aku Feb, dia bilang, ini aku jual apa enggak ya sekarang? Terus dengan polosnya aku bertanya balik gitu, aku bilang, terus kamu mau jual duitnya mau diapain? Gitu loh. Ya, nah itulah dilemanya ketika kita nggak punya tujuan keuangan, kita tuh kayak lihat, oh ini returnnya lagi tinggi, ya udah aku jual, terus duitnya mau diapain? Gitu loh. Terus kalau kamu diemin aja di tabunganmu lagi, ya juga sama aja bohong gitu kan, duitnya nggak bekerja juga kan gitu. Jadi punya tujuan keuangan itu basic banget ketika kita ngomongin, especially ketika kita ngomongin investasi. Gitu sih, Pak. Oh, bener banget, Kak. Apalagi kita itu lagi merubah mindset ya, Kak. Dari orientasi berbasis return tadi, berganti jadi orientasi berbasis tujuan. Jangan sampai nih, kita investasi cuman ngejar return segede-gedenya, tapi bingung nih, habis dapat untung buat apa nih tujuan. Mau buat apa untungnya juga nggak jelas, kan. Jadi mending punya tujuan yang jelas dulu aja biar malah kita termotivasi nih biar dapat untung sebesar-besarnya. Nah, ini makasih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin hadir di live kali ini. Makasih juga buat Kak Yuki atas sharingnya. Ya, terima kasih juga Fingram sudah mengundang saya.
Saya merasa Wih, malu sebenarnya setelah kemarin punya Om Safir, punya Bang Dani gitu. Terus saya gitu. loh, Agak malu sebenarnya. jangan malu Kak, itu malah sebagai bentuk apresiasi kami Oh kalau ya, Kak terima Yuki itu kasih lah. sebenarnya nggak kalah jauh nih buat sampai level ke Om Safir, Eh, Bang Mamat. Bentar terima lagi nih, kasih Pingram. eh Kak Yuki nih bakal nyampe 10K, 20K Amin deh, bisa lah ya sama-sama Kak? ya. Amin lah, kita sama-sama ya semuanya. Pingram Amin. juga semangat. Iya. Mm-mm. Makasih banget Kak udah nyempetin waktunya sekali lagi. Thank you Nah, teman-teman semua yang udah hadir mm, di sini. Maaf kalau ada salah-salah kata. mm, Jangan diambil advice saya bulat-bulat, selalu riset lagi sendiri ya. iya. Kalau mau boleh nih di screen capture ya, terus di tag Fingram sama Boleh Kak ya. Yuki ya. Nah, mungkin cukup sekian live kali ini. Kalau Mm-mm. misalnya ada teman-teman yang mau ditanyakan, bisa langsung ke kami, Fingram, atau Kak Yuki juga bisa. See you di the next Ya. live, di the next webinar. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa, Finers. Thank you, Feb. Thank you teman-teman semuanya. Selamat malam.